Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, so'imin wa so'imah, akhi wa ukhti, seluruh hadirin wal hadirat yang hadir di tempat ini, dan juga seluruh kaum muslimin wal muslimat yang menonton video ini dimanapun berada di belahan bumi ini yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kita pagi ini, syukur alhamdulillah kita semua masih diberi nikmat sehat walafiat, nikmat iman dan nikmat Islam, sehingga kita masih dapat saling berbagi ilmu pengetahuan untuk dapat kita amalkan secara bersama-sama, sehingga dapat kita selamat di dunia hingga di akhirat nanti. Pada pertemuan kali ini kita membahas bagaimana mengenai berapa ekor kurban untuk satu jiwa atau satu keluarga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam contoh untuk kurban ini, beliau memberi contoh hanya 2 ekor saja untuk satu keluarga, yaitu yang pertama untuk Rasulullah, untuk diri beliau sendiri dan untuk keluarganya, dan yang 1 ekor lagi atau yang kedua adalah untuk diri beliau dan untuk seluruh umat Islam. Sehingga bagi umat Islam yang belum sempat atau belum mampu untuk melaksanakan kurban, maka insya Allah, andai kata hingga maut menjemputnya, maka insya Allah dia telah mendapatkan hewan kurban yang dipotong oleh Rasulullah ketika beliau berkurban, yaitu 1 ekor untuk diri beliau dan juga untuk seluruh umat Islam di seluruh dunia. Nabiullah Ibrahim alaihissalam sebagai awal pertama lahirnya peristiwa kurban, ketika Nabiullah Ibrahim alaihissalam bermimpi untuk menyembelih atau mengorbankan anak satu-satunya ketika itu, yaitu Nabi Ismail alaihi salam. Ketika beliau menunggu begitu lama, lalu hamillah atau mengandunglah istrinya, yaitu Siti Hajar, atau sebutan yang sesungguhnya dalam bahasa Arab yaitu Sayyidati Hajar. Lalu ketika lahir seorang anak yang sangat disayang ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala menguji keikhlasan dari seorang Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menyembelih atau memotong, menjadikan kurban kepada Nabi Ismail alaihissalam. Dan Nabi Ismail pun mendengar apa yang dituturkan oleh ayahnya, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam ketika itu. Maka Nabi Ismail dengan ikhlas untuk disembelih. Dan ketika itu belakangan lahir lagi seorang anak, yaitu Nabi Ishak alaihi salam, dari istrinya yang bernama Sayyidati atau Siti Sarah. Maka apa yang terjadi ketika dalam peristiwa mengorbankan? Yang terjadi adalah hanya 1 ekor untuk 1 keluarga. Mengapa tidak 4? Karena waktu itu beliau sudah punya istri 2, punya anak 2, yaitu Nabi Ismail alaihissalam dan Nabi Ishak. Atau kenapa tidak 5 ekor, yaitu beliau sendiri, 2 istri dan 2 anak? Beliau hanya menyembelih 1 ekor, yaitu 1 ekor sebagai pengganti dari Nabi Ismail alaihi salam. Berarti apa yang telah dicontohkan atau dituntun oleh Allah melalui Nabiullah Ibrahim alaihi salam dan melalui baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berarti 1 ekor untuk 1 keluarga, yaitu diri kita dan bersama keluarga. Keluarga tidak perlu disebutkan namanya satu persatu, hanya diri saya, misalnya Fulan, dan keluarga. Oleh karena itu, biasa kita menemui bahwa harus 1 orang 1 ekor,
atau satu sapi untuk 7 orang. Ini sebenarnya adalah suatu kebiasaan, tapi itu bukanlah tuntunan, tapi itu hanya kebiasaan. Namun karena itu kebiasaan yang juga baik, maka tidak apa-apa kita laksanakan, tapi sesuai dengan tuntunan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah 1 ekor untuk 1 keluarga. Ketika kita bisa menyembelih lebih dari itu juga tidak dilarang. Mau 10 ekor, 100 ekor, 1000 ekor, sepanjang mampu dan ikhlas, itu juga tidak apa-apa. Karena itu sudah menjadi suatu niat oleh seseorang untuk melaksanakan kurban sebanyak-banyaknya. Tapi yang wajib hanya 1 ekor 1 keluarga, yaitu pengganti Nabiullah Ismail alaihi salam. Dan Rasulullah menyembelih 2 ekor, yaitu untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai diri pribadi dan keluarganya, para istri dan anak-anaknya, dan juga diri beliau bersama seluruh umat Islam di seluruh dunia. Semoga apa yang disampaikan untuk pertemuan kali ini bermanfaat bagi kita untuk menjadi suatu acuan dalam rangka melaksanakan kurban yang beberapa hari lagi akan kita melaksanakannya. Akhiru kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.